banyak koperasi diartikan penpinjam aja. Padahal kan koperasi sebenarnya punya pabrik, punya bank, punya ini Iya, gitu. iya, iya. Nah, kita sekarang balikin lagi supaya koperasi tidak dianggap atau identik dengan usaha yang kecil. Koperasi bisa besar dan lain sebagainya. Di era digital sekarang, dengan adanya Kopdes bentukan pemerintah, kritik keras datang dari netizen. Apalagi ada korban pelatihan manajer Kopdes. Iya. Apa yang dilakukan Kemenkop untuk meyakinkan rakyat bahwa Kopdes bisa berjalan baik dengan dukungan dana APBN yang puluhan triliun rupiah nilainya. Di masa kepemerintahan Pak Prabowo di era Kementerian Bapak nih, 5 tahun ke depan gitu, roadmap-nya ke targetnya itu secara ringkas, kan yang fisik 30 ribu ya? Insya Dari Allah, 83.000 lebih ya, ya, desa. ya nanti secara Nanti bertahap dari sisi- bertambah. Dari sisi distribusi, supply chains-nya, pengendalian harga, ekonomi masyarakat, ada target khusus nggak Pak? Selaku Gen Z, mewakili Gen Z, memang nggak bisa dipungkiri bahwasanya istilah koperasi ini udah nggak relevan bagi kami gitu Pak Menteri. Iya. Gitu ya. Dalam artian kurang terdengar, kurang banyak dapat insight. Ya mungkin salah satu program daripada Menkop bisa menggencarkan lagi tentang mulai dari apa itu koperasi dan mengapa koperasi itu penting. Mungkin seperti itu Pak Iya. Menteri. Waktu bangunan fisik kan banyak dengar ada yang di kuburan, ada yang di atas Iya, iya. gunung gitu. Saya bilang memang ada Ah, ketidaksempurnaannya ah. karena ada keterbatasan tanah di Oke. desa-desa kelurahan. Kalau ini kan ini milik orang desa. Jadi nanti bangunan fisiknya setelah selesai diverifikasi, validasi, nanti ada berita acara serah terimanya, Kementerian Koperasi akan menyerahkan ini ke desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh hadirin yang berkenan untuk hadir di sesi forum pada hari ini. Khususnya kami ucapkan terima kasih kepada yang kami muliakan, Bapak Menteri Koperasi Republik Indonesia, Bapak Dr. Ferry Juliantono, selaku narasumber kita pada siang hari ini, serta seluruh jajaran dan staf beliau yang hadir pada forum hari ini. Kemudian yang kami hormati Ketua Umum Serikat Jurnalis Muslim Indonesia atau SAJID, Dr. Honoris Causa Ustadz Bakhtiar Nasir, dan tentunya yang kami hormati seluruh rekan-rekan media, jurnalis, serta sahabat SAJID yang hadir pada forum hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran Anda semua. Hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan secara singkat susunan acara pada forum hari ini. Insya Allah acara akan kita awali dengan pembacaan doa bersama. Setelah itu acara akan kami serahkan kepada Ketua Umum SAJID untuk memandu sesi utama, yaitu pemaparan dari narasumber dengan tema penguatan koperasi sebagai perwujudan pasal 33 UUD 1945, yang insya Allah akan dilanjutkan dengan sesi diskusi, lalu closing statement, dan ditutup dengan penyerahan cenderamata serta sesi foto bersama. Hadirin yang kami muliakan, SAJID atau Serikat Jurnalis Muslim Indonesia hadir sebagai organisasi profesi yang menjadikan pena sebagai amanah dan berita sebagai bagian dari pembangunan peradaban. Kami bukan sekedar menghimpun jurnalis, tetapi berupaya melahirkan insan media yang mampu membangun narasi, membentuk kesadaran politik, serta menghadirkan informasi yang berlandaskan nilai, fakta, dan tanggung jawab. Kami memiliki 3 pilar utama, yaitu profesional dalam standar jurnalistik, berlandaskan nilai-nilai keislaman, serta berorientasi pada peradaban. Melalui 3 pilar ini, SAJID berkomitmen untuk menghadirkan ruang diskusi yang mencerahkan dan berdampak bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, SAJID Friday Morning Talk kami hadirkan sebagai ruang pertukaran silaturahmi gagasan, ruang pertukaran perspektif, dan ruang diskusi terbatas bagi para tokoh, jurnalis, akademisi, praktisi hukum, serta praktisi komunikasi
untuk menghadirkan informasi yang lebih jernih dan bermanfaat bagi masyarakat. Hadirin sekalian, sebelum kita memasuki acara inti, marilah kita membuka forum ini dengan memohon keberkahan dan kelancaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita awali dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik hadirin sekalian, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya yang akan dipandu oleh Ketua Umum Sajid. Kepada Dr. Honoris Causa Ustadz Bakhtiar Nasir, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa. Berjumpa lagi dalam program Sajid Talk yang seharusnya Sajid Friday Morning Talk, hari ini agak bergeser ya. Dan alhamdulillah la haula wa la quwata illa billah terlaksana dengan semua situasi yang Pak Menteri hadapi. Saya juga harusnya menghadiri Kongres Umat Islam Indonesia hari ini yang dihadiri Bapak Presiden, tapi tidak mengurangi semangat kita dengan semua kesibukan karena ada sesuatu yang harus dihadapi belakangan ini. Bayangkan IMF berkata bahwa dalam laporan World Economic Outlook dia 2026, ekonomi dunia sekarang ini menuju ekonomi perang. Ya, artinya sedang tidak baik-baik saja. Kemudian Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global saat ini juga sedang menghadapi goncangannya. Tapi alhamdulillah para pendiri bangsa sudah menetapkan satu sokoguru ekonomi yang luar biasa dan itu didukung di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya di pasal 33. Nah, di era pemerintahan Pak Prabowo juga sangat concern dengan Undang-Undang Dasar 33 ini, pasal 33 maksud saya. Tapi, karena terlalu lama oligarki ini berkuasa, seakan-akan Kementerian Koperasi pada hari ini sedang berhadapan dengan sebuah situasi yang tidak mudah antara idealisme dan realita. Kita akan mendengarkan langsung apa yang sedang dihadapi dan bagaimana arah Koperasi Indonesia ke depan. Bersyukur telah hadir sahabat Bapak Dr. Ferry Juliantono, SE, yang saya tahu, yang ngasih tahu teman akuntannya di Unpad yang sudah jadi profesor hari ini, dan beliau diamanahkan sebagai Menteri Koperasi pada hari ini. Dan dengar ceritanya sedikit aja saya udah agak-agak ngeri-ngeri pahit dengarnya. Nanti bisa bertanya langsung dan dengarkan langsung. Pak Menteri, terima kasih atas kehadirannya. Ya, sama-sama. Nah, senang sekali bisa hadir hari ini dan bisa ketemu. Salam hormat buat teman-teman Sajid semuanya. Iya, alhamdulillah mereka hadir di sini semua. Ya. Hadir di sini berarti press conference sekaligus podcast ya. Dan di sini juga ada ibu-ibu penggerak koperasi dari Koperasi Syariah Pusat Peradaban Islam yang sedang juga bergeliat membentengi ekonomi rakyat pada hari ini. Karena di tengah kesulitan ekonomi pada hari ini, koperasi tentu menjadi tiang ekonomi kerakyatan. Tapi bagaimana Pak dengan oligarki yang selama ini sudah berjalan? Sepertinya antara idealisme dan realita ini ada persinggungan yang tidak mudah ini. Ya, saya rasa memang di dalam setiap perubahan, setiap transformasi itu ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dihadapi. Jadi kalau tadi Ustadz Bakhtiar Nasir menyampaikan tentang IMF, sebenarnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang dibuat
dibuat oleh tokoh-tokoh bangsa kita itu menyebutkan bahwa pasal 33-nya di ayat 1 itu bahwa perekonomian disusun berdasarkan asas usaha bersama dan kekeluargaan Iya, itu tidak lain adalah manifestasi dari badan usaha koperasi. iya, Koperasi itu adalah badan usaha yang dirintis pertama kali itu dari sejak Jamiatul Khair, iya, sejak Syarikat Dagang Islam iya. sampai dengan banyak tokoh-tokoh Islam pada saat itu. Pak Itu Menteri sangat mengetahui ini karena beliau di Ormas Serikat Islam ya, Syarikat ya, Islam ya. jadi koperasi yang pertama kali didirikan di Banyumas, Iya, tapi itu lebih ke koperasi yang tidak seperti yang sekarang. Tapi heeh, koperasi yang pertama kali didirikan, koperasi konsumen ya Budi Tama itu didirikan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. iya, Dan kemudian karena memang nilai-nilai koperasi, kesamaan, kekeluargaan, gotong royong itu sejatinya sangat relevan dengan nilai-nilai Islam. Dan kemudian Bung Hatta, tokoh-tokoh pergerakan kita belajar di mhm, Eropa, mereka melihat perkembangan koperasi di Eropa iya, dan ketika tokoh-tokoh tersebut balik ke tanah air, mereka melihat bahwa badan usaha koperasi merupakan badan usaha yang cocok untuk masyarakat Indonesia yang nilai-nilainya gotong royong, iya, kebersamaan dan apa hingga itu termanifestasikan di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan kemudian pasal 33 memang menjadi garis ideologinya ekonomi kita pada saat itu dan munculanlah koperasi kemudian apalagi koperasi dinisbatkan menjadi toko guru perekonomian nasional. Toko itu tiang, guru itu utama. Jadi sebenarnya mainstream perekonomian kita harusnya didorong oleh badan usaha koperasi. Nah, pada periode tahun 47 sampai dengan 59 ada namanya eh, itu Dewan Perancang Nasional, Depernas. Itu sebelum menjadi Bappenas membuat sistem perencanaan nasional yang disebut sebagai pola pembangunan semesta berencana itu periodenya 47 sampai 59. Jadi periode yang sangat dekat dengan semangat dan cita-cita kemerdekaan. Dalam pola pembangunan semesta berencana itu sebenarnya sudah disebutkan bahwa koperasi itu adalah apalagi misalnya sekarang udah dengar koperasi desa. iya, Koperasi dan desa itu disebutkan sudah di dalam pola pembangunan semesta berencana itu sebagai democratic rural development. Jadi uh, proses pembangunan yang apa, demokratis yang ada di pedesaan-pedesaan. Bahkan istilah-istilah sekolah rakyat dan segala macam itu sebenarnya sudah ada dalam pola pembangunan semesta berencana tersebut. Itu ada ratusan ahli dan ratusan anggota Depernas pada saat itu. Dan menurut saya Pak Prabowo menggunakan referensi itu. iya, Nah, periode itu koperasi-koperasi tumbuh. Koperasi disebutkan bahwa koperasi itu harus bergerak di sektor produksi, harus bergerak di sektor distribusi, harus bergerak di sektor industri bahkan, dan di sektor bukan simpan pinjam, tapi sektor perkreditan atau perkreditan. keuangan. Ya, nah dalam perkembangannya sampai dengan Orde Baru, perkembangan koperasi yang di sektor produksi banyak sekali. Iya, Hampir seluruh sektor peternakan, pertanian, perkebunan itu koperasi terlibat di dalam. Koperasi peternakan sapi perah iya, itu hampir seluruh peternak sapi perah itu anggota koperasi. Jawa iya, Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain sebagainya. Kemudian ada di sektor distribusi ada koperasi unit desa yang punya aset gudang-gudang lantai kering yang dipergunakan jadi tempat untuk nampung hasil produk masyarakat khususnya di kecamatan dan sampai desa dan juga menjadi tempat untuk menyalurkan sarana input pertanian, benih, pupuk, pestisida dan lain sebagainya. iya, Di sektor industri, koperasi itu punya pabrik tekstil namanya Gabungan Koperasi Batik Indonesia iya, GKBI. iya, Itu gedungnya ada di Semanggi. iya, Itu Gabungan Koperasi Batik Indonesia punya pabrik tekstil
beberapa pabrik tekstil dan beberapa pabrik garment. Itu contoh bahwa koperasi itu bisa masuk ke sektor perkreditan dan keuangan. Koperasi itu punya bank, namanya Bank Umum Koperasi Indonesia kalau Bapak Ibu semua ingat Bukopin. Iya, Itu bank yang didirikan oleh induk-induk koperasi. iya, Nah, tapi ada satu peristiwa di akhir tahun 90-an, ada International Monetary Fund, IMF, iya, yang pada saat itu eh, Michael Kamdesu itu direktur eksekutif IMF iya, memaksa pemerintahan pada saat itu, Pak Harto, zaman era Pak Harto, dipaksa untuk menandatangani butir-butir letter of intent, LOI, yang di dalam butir-butir letter of intent itu ada pernyataan bahwa peran negara itu harus diminimalisir untuk ngatur sistem dan praktek ekonomi. iya, iya, Nah, blok ditiadakan, dan KUD juga. iya, Jadi semua akhirnya sistem dan praktek ekonomi kita serahkan kepada mekanisme pasar. iya, Problemnya ketika itu diserahkan ke mekanisme pasar yang sebelumnya diatur oleh negara, mekanisme pasar itu ada stratifikasi sosialnya, ada pelaku pasar besar, pelaku pasar sedang, dan pelaku pasar kecil. Nah, kalau mekanisme pasar itu tidak diatur, yang terjadi adalah mekanisme pasarnya bebas. Sehingga pelaku-pelaku pasar yang ukurannya lebih besar itu cenderung untuk kemudian mengecilkan peran pelaku ekonomi yang ukurannya lebih kecil. Disitulah munculnya bibit-bibit yang tadi disampaikan oleh Ustadz Bahtiar Nasir tentang oligarki. iya, Karena pelaku pasar yang besar, iya, kemudian akumulatif, jadi konglomerasi, kemudian setelah jadi konglomerasi masuk mensublimasi ke sektor-sektor yang lain, bukan hanya di bisnis, tapi juga ke sosial, juga ke politik. Itulah yang kemudian disebut oligarki. Nah, Pak Prabowo setelah 30 tahun dari akhir tahun 90-an itu sampai dengan hari ini, Pak Prabowo ingin supaya kita tidak pakai lagi resep dari IMF. iya, Karena resep IMF itu ternyata membuat negara kehilangan kendali terhadap penguasaan ekonomi di negaranya sendiri. Nah, oleh karena itu Presiden ingin agar kita negara harus ngatur lagi. iya, Dan pasal 33 ayat 2 ayat 3 itu kan menjelaskan bahwa cabang-cabang penting, sektor-sektor yang penting bagi kehidupan rakyat dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Atas pertimbangan itulah kemudian Presiden meminta kami waktu pertama kali mendapatkan amanah di Kementerian Koperasi cepat untuk kejar ketinggalan badan usaha koperasi ini dengan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara. Memang Kementerian Koperasi ini Ustadz ketinggalannya jauh benar iya, iya, dari iya, sisi asetnya, dari sisi volume usaha kegiatannya, dari sisi yang lain-lainnya itu ketinggalan dibanding BUMN dan swasta. Nah, Presiden ingin koperasi cepat ngejar. Nah, akhirnya hampir 2 tahun ini kami jungkir balik iya, untuk iya, mendorong kembali koperasi-koperasi yang sekarang ini memang banyak koperasi diartikan pinjam aja gitu. iya, iya, Padahal kan koperasi sebenarnya punya pabrik, punya bank, punya ini iya, gitu. iya, iya, Nah, kita sekarang balikin lagi supaya koperasi tidak dianggap atau identik dengan usaha yang kecil. iya, Koperasi bisa besar dan lain sebagainya. iya, Kemudian kita juga rebranding karena koperasi banyak sekarang yang udah nggak kenal lagi, khususnya bagi kalangan generasi muda dan iya, Gen Z ya. milenial dan Gen Z. Hmm, Padahal di negara dimanapun di dunia ini koperasi itu bisa tumbuh berkembang besar bersama dengan BUMN dan swasta. iya, Nah, Pak Presiden bilang sekarang koperasi harus kejar ketinggalan itu, tapi juga harus bisa berdampingan dengan BUMN Iya. dan swasta. Kompetisi boleh, tapi harus bisa jadi memberikan andil yang terbaik bagi perekonomian nasional. iya, Nah,
Kemudian Maret 2025 Presiden punya cita-cita, beliau menyebut namanya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ya. Dan dianggap oleh pemerintah ini menjadi program prioritas. Dan dikeluarkan instruksi Presiden nomor 9 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi sekarang hampir setiap desa, kelurahan itu sudah punya badan usaha Koperasi Desa Kelurahan Merah Ini Putih. Kopdeskel jadinya. Ya, KDKMP bisa juga KDKMP. gitu. Jadi sudah punya badan usahanya. Nah, kemudian bulan Juli keluar lagi impres untuk pembangunan fisik gudang, gerai-gerai dan alat kelengkapannya. Iya. Dan sekarang kami sampaikan juga sekarang udah hampir 19 ribuan yang 100% selesai. Diharapkan nanti di bulan Agustus sekitar 30 ribuan. Iya. Bangunan fisik gudang, gerai dan alat kelengkapannya Iya. sudah 100%. Iya. Tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Dan kemudian kami sekarang sedang merampungkan memfinalisasi peraturan Presiden untuk operasionalisasi dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Iya. Bapak Ibu semua, Presiden menyampaikan kepada kami bahwa untuk pertama kalinya lagi negara sekarang punya infrastruktur yang namanya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Karena ada di hampir semua desa dan kelurahan, itu nanti kemarin pada saat Hari Koperasi Nasional tanggal 12 Juli, pada saat Presiden hadir di Indonesia Arena, beliau menyampaikan bahwa saya sudah mengambil keputusan seluruh barang-barang bersubsidi itu akan disalurkan melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Iya. Bahkan kemarin kami ada rapat kabinet terbatas juga di istana, beliau menambahkan lagi bahwa selain barang-barang bersubsidi, itu nanti bahan penyaluran 9 bahan pokok, kemudian juga termasuk bantuan-bantuan dari pemerintah pusat, BLT, Bansos, bantuan pangan non-tunai, dan lain sebagainya, disalurkan juga melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi tujuannya adalah sebenarnya sekarang memotong dengan ada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu memotong mata distribusi ya. Ya, memotong mata rantai distribusi yang terlalu panjang. Iya. Bayangin aja selama ini rantai pasok itu dikuasai tidak oleh negara. Nah ini Pak, oleh sejauh mana dari 30 ribu koperasi ini dapat mengatasi supply chains-nya, rantai pasok sama distribusi yang selama ini kan dikuasai oligarki ya. Justru itulah Presiden luar biasa cerdas dengan membuat infrastruktur negara di desa dan kelurahan. Dengan kita punya infrastruktur sampai desa dan kelurahan, pemerintah bisa langsung gas LPG 3 kilo langsung ya, pupuk bersubsidi, beras, minyak goreng bisa langsung ke Koperasi Desa dengan harga yang lebih terjangkau dan juga jumlah barangnya yang juga memadai. Misalkan gas LPG 3 kilo itu jumlahnya bisa ribuan tabung. Kalau statusnya mereka jadi pangkalan. Kemudian pupuk begitu juga. Langsung dari PT Pupuk Indonesia bisa langsung ke Koperasi Desa. Kemudian minyak kita bisa dari Bulog langsung ke Koperasi Desa. Produsennya negara juga ya? Kalau beberapa komoditi pupuk kan udah Pupuk Indonesia. Kalau minyak goreng itu kan dari hasil domestic market obligasi dari pabrik-pabrik CPO. Problemnya kan sekarang minyak goreng ini orang antri, Pak. Iya, itu dia. Saya kedatangan Koperasi Petani Sawit, bayangin. Koperasi Petani Sawit nih, Ustadz. Minta tolong ke kita, minta minyak goreng, bayangin. Koperasi Petani Sawit nggak dapat minyak goreng karena dari hulu kebun sawitnya dikuasain swasta, kemudian pabrik CPO-nya swasta, produk turunannya minyak gorengnya dikuasai swasta, sehingga emang mudah-mudahan dengan adanya Koperasi Desa ini dan keputusan Presiden untuk penyaluran ini dilakukan di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tadi memotong mata rantai. Kalau Presiden nyebut perputaran uang yang ada di mata rantai yang terlalu panjang itu luar biasa, Ustaz. Dan negara tidak punya. Jadi kadang-kadang ada contoh pada saat
Presiden sampaikan, sering sekali kita langka minyak goreng Iya. karena memang ada yang nimbun, Ah, ada yang mempermainkan harga. Negara Iya. nggak punya kendali terhadap itu. iya, Operasi pasar bolak-balik nggak bisa. Tapi iya. begitu diancam diekspor CPO-nya, langsung tuh tiba-tiba ada Ah, lagi, harganya murah lagi gitu. jadi itu Nah, menjadi harus alasan utama ya? alasan utama negara hadir lagi. Bentuk kehadiran negara adalah membuat infrastruktur distribusi rantai pasok itu. Ah, Yang berikutnya adalah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini kegiatannya juga ada keuangan mikronya. Oke. Karena apa? Presiden tahu masyarakat yang di desa-desa dan kelurahan banyak yang masih banyak terjebak hutang, Iya, terjebak jeratan rentenir, iya, jol. Itu iya, kan nggak bisa dilawan pakai hanya dengan fatwa MUI iya, pinjol iya. haram, itu nggak bisa. Nggak bisa. Dia harus diberikan alternatif supaya mereka tidak lagi terjebak kepada jeratan hutang rentenir atau pinjol. Iya, iya. Nah, dengan koperasi desa kelurahan nanti akan melakukan aktivitas keuangan mikro, itu sekarang Presiden kemarin sudah meminta bahwa koperasi desa kelurahan Merah Putih bisa menjadi channeling KUR untuk masyarakat, Oke. bisa menjadi unit layanan perbankan Ah, di desa-desa dan kelurahan, ah, bisa menjadi penyalur program mekar seperti ah. yang dilakukan oleh Permodalan Nasional Madani Iya, dengan tingkat bagi hasil atau tingkat kalau kemarin kan 22 oleh Presiden dipotong sekarang hanya 8%. iya, iya. Jadi ini memang keputusan-keputusan yang sangat penting. Iya, Yang ketiga juga ada kegiatan koperasi desa itu akan menjual obat dan klinik meskipun sederhana iya, desa-desa dan kelurahan. Asal tahu aja Ustadz, jadi karena obat dan vaskes di desa-desa itu nggak ada, akhirnya BPJS Kesehatan tuh nggak nyampe. iya. Jadi, nah baru sekarang. Gitu ya. Terus yang keempat ada pergudangannya. Nanti pergudangan ini akan jadi tempat untuk nampung karena koperasi desa akan nyerap juga hasil produk masyarakat apakah tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan kerajinan, perikanan dan lain sebagainya. Termasuk juga kami akan memprioritaskan gerai toko yang ada di koperasi desa itu akan nyerap memprioritaskan untuk menjual barang produk-produk UMKM lokal. Hmm, Jadi tadi misalkan ada koperasi syariah peradaban bangsa, hmm. nanti punya produk-produk apakah sabun, sabun cuci, sampo dan lain sebagainya termasuk kerajinan makanan bisa kita uh, jual barang-barangnya di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Tentu kita akan dampingi, kita akan kurasi nanti kalau memang sudah kualitasnya layak untuk kita eh, jual di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, kita akan bahkan bantu biayain. Yang keenam itu ada kegiatan logistik. Karena Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih oleh Presiden dikasih 1 truk, 1 pickup dan 2 kendaraan motor Oh, roda 3. setiap koperasi ya. Ya, karena itu memang untuk membantu memperlancar arus mobilitas barang dari desa kelurahan keluar Itu maupun sifatnya dari hibah ya, Pak? Ya? bantuan. Oh, iya. Jadi dikeluarkan skema. Jadi sekarang Presiden Itu di luar yang 3 miliar itu. itu termasuk di dalam. Termasuk di dalamnya. Oh, Nah, kenapa Presiden menggunakan jaminan dana desa itu? Karena Presiden ingin sekarang masyarakat desa itu punya aset, punya modal, dan punya badan usahanya. iya, iya. Kalau kemarin kan dengan segala hormat sudah hampir 10 tahun dana desa dikucurkan, kadang-kadang sekolah roboh, jembatan, akhirnya terus kemudian untuk usaha masyarakat itu nggak punya aset, nggak punya badan usaha dan lain sebagainya. Jadi dengan ini praktis penggunaan dana desa itu bisa lebih kelihatan dan itu akan merubah paradigma masyarakat yang sekarang selama ini hanya jadi objek ekonomi, sekarang menjadi pelaku ekonomi. Selama ini masyarakat hanya jadi penerima manfaat, sekarang bisa jadi pelaku ekonomi.
masyarakat yang biasanya cuma jadi nasabah doang, sekarang bisa dapat akses permodalan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, ini memang pekerjaan yang tidak mudah, Iya. tidak ringan, dan musuhnya banyak. Karena Ini. karena yang di zona nyaman selama Iya, ini iya, iya, iya. banyak Ah, yang Contohnya, menikmati rente tersebut banyak. ya, ekonomi rente, politik rente ya, Ya kan, bergabung jadi satu tuh. ya oleh karena itu memang setiap transformasi yang seperti ini memang harus didahului oleh pikiran besar dari seorang presiden. Iya, Tapi juga harus diterjemahkan secara baik oleh iya, kita semua supaya proses implementasinya ini juga bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Jadi ukurannya memang nanti ketika sudah operasional, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putihnya harus punya manfaat, harus untung, iya, harus profit karena ini badan usaha, ini iya, entitas bisnis supaya dia bisa memberikan manfaat untuk anggota dan juga untuk masyarakat. Berbeda dengan program makan bergizi gratis, itu kan iya, program yang sifatnya lebih sosial. iya, Kalau program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, program untuk meningkatkan kegiatan ekonomi produktif. iya, iya, iya. Harus berorientasi bisnis ya. Iya dong, harus. Jadi memang butuh kesabaran, Iya, butuh ketelatenan, butuh apa ya namanya, butuh bijak, kesabaran juga. bijaksana lah kita Ya, melihatnya. karena ini kan musuhnya banyak, tapi harus ini berjalan karena ini memang baru pertama kali juga. Musuhnya banyak tuh definisinya gimana tuh? Kan Yang nggak terganggu lah, yang iya, terganggu juga banyak. misalnya nih, tadinya kan banyak pemain pupuk, tiba-tiba pupuknya langsung ke koperasi. Wah, ini pemain-pemainnya pasti Ya kan terganggu ya bisa Pak? langsung dengan masuk langsung ke koperasi di desa-desa dan kelurahan, bisa langsung diterima oleh anggota yang Iya, misalkan kelompok tani. iya. Gas LPG 3 kilo Nah, itu ya harus pemain-pemain gas, lewat agen, tapi ah, kalau koperasi desa bisa langsung dari pangkalan, kan bisa harganya bisa iya, lebih murah lagi jual, iya, bisa jual ke warung, ke pasar tradisional, iya, atau mana-mana. Kalau sekarang makin ke bawah, ternyata makin mahal dan jumlah tabungnya lebih sedikit. iya. Itu Nah, kan barang-barang subsidi ini kan barang-barang yang sebenarnya tidak boleh diperjualbelikan. Dia ditetapkan harus itu menjadi haknya rakyat dengan harga yang tertingginya itu udah diatur. Kalau sekarang gas LPG 3 kilo di pasar bisa 25.000 Pak. Padahal harga subsidinya berapa? iya, Gara-gara apa panjang mata rantai distribusi. iya. Pak Menteri, Minyak goreng, beras gitu juga. itu kan tadi menghadapi di atas nih, dengan semua persaingannya dan permusuhan dalam tanda Ya kutip bukan ya. permusuhan lah, Iya, yang terganggu lah. iya, yang terganggu dengan bisnis itu pasti. Nah sekarang, kan lama nih koperasi nggak hidup di tengah masyarakat. Ya, identik dengan ya keterbelakangan, apalagi dari sisi teknologi. Tiba-tiba Pak Menkop ini hujani fasilitas, Nah, iya. ya, dan kemudian digelontorkan dana yang tidak sedikit. Ada apa kira-kira kesulitan yang Maaf. dihadapi oleh Bapak di kementerian ini menghadapi masyarakat yang eh, saat ini kan persaingan terutama dari sisi digitalisasi misalnya dalam ekonomi bisnis ya. Kemudian juga rantai pasok yang mestinya sudah berbasis teknologi gitu ya. Bagaimana Pak menghadapi situasi ini terutama si masyarakat ini sudah bisa nggak langsung on the road gitu Ya, menjalankan ini program Bapak? sekarang sedang tahap operasional, persiapan Perpres dengan semua kesiapan yang lain-lainnya sedang kita matangkan, model bisnisnya, visibility study-nya, tapi juga kan harus melibatkan kementerian lembaga lain dan Iya. pihak-pihak yang harus terlibat. Masyarakatnya sendiri Bapak mendapati gimana menghadapi Kalau situ? kalau menurut saya sih sekarang ya itu tadi emang butuh kesabaran karena ini kan tadinya yang pertama nih Iya, waktu masih bentuknya badan hukum iya. mereka masih mencemooh kita. Ah, Itu kayak gimana sih? ah, Terus mulai ketika kita bangun fisik dan gerenya iya. lebaran kemarin saya udah banyak tuh teman-teman yang Ferry itu di saya pulang kampung udah ada tuh bangunan Alhamdulillah. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putihnya. Heeh, Yang udah mulai kelihatan wujudnya. Nah, iya, sekarang yang ditunggu kan
operasionalnya nih sukses apa enggak. Nah, ini sekarang lagi kita persiapkan. Iya. Nah, dengan segala hormat Pak Ustadz, jadi memang dari tahap bangun aktenya, bangun fisik gudang gerenya, dan ya alhamdulillah jalan semua. Iya. Nah, kalau masyarakat, saya yakin ketika nanti operasionalnya berjalan baik, manfaatnya kerasa untuk masyarakat, saya rasa pasti akan merubah paradigma di masyarakat kebanyakan bahwa memang pemerintahan Pak Prabowo Subianto ini lebih memprioritaskan bagaimana sekarang masyarakat khususnya di Iya. desa-desa dan kelurahan ini menjadi prioritas. Iya. Kan Pak Prabowo ingin apa namanya meninggalkan kelompok masyarakat yang lain, tapi bagi presiden nggak boleh terlalu jauh disparitasnya, kesenjangannya. Iya. Selama ini masyarakat di desa-desa dan kelurahan nggak kesentuh Pak. Iya, iya, betul. Jadi memang pilihan politiknya Pak Prabowo itu, dan Pak Prabowo mendasarkan dengan pasal 33 dan beliau bilang bahwa memang yang harus diprioritaskan adalah kelompok masyarakat yang paling terbawah, yang paling membutuhkan, itu menjadi prioritas beliau saat ini. Dan kami di Kementerian Koperasi memang koperasi harus kekinian, harus dengan digitalisasinya. Iya. Di Kementerian Koperasi kita udah set up namanya Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa. Iya. Sudah kelihatan semuanya. Iya. Bisa kita lihat di dashboard di Kementerian Koperasi. Iya. Kemudian di Kementerian Koperasi juga sudah ada comment centernya untuk melihat koperasi-koperasi secara keseluruhan. Karena Kementerian Koperasi tidak hanya ngurus koperasi desa kelurahan Merah Putih, tapi juga ngurusin 131.000 koperasi-koperasi yang udah ada. Oh, okay. Jadi memang apa namanya Kementerian Koperasi pun juga kita baru dorong untuk ditambah jumlah SDM dan lain sebagainya. Tapi karena ini tanggung jawab yang demikian besar yang diberikan oleh Pak Prabowo dan keinginan agar koperasi bisa tumbuh berkembang bersama BUMN dan swasta ini menjadi apa instrumen yang digunakan oleh Pak Prabowo untuk bisa mempercepat pencapaian ke target pertumbuhan ekonomi 8%. Selama ini koperasi kan nggak pernah dipakai vehicle ini gitu. Jadi sekarang dipakai oleh. Dari sisi moral dan idealisme kelihatannya sebetulnya bagus Pak ya. Kalau di praktek ada yang bilang kok koperasinya ini enggak bottom up ya. Kok kesannya top down. Gimana itu? Ya. Kalau dia mengatakan gitu Pak. Kan koperasi kan harusnya tumbuh dari masyarakat ya. Itu ya. Bukan dihujani dari atas gitu. Gimana menjawabnya itu Pak? Dari pembentukan akte badan usaha koperasi, meskipun ada Impres nomor 9, ada melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, tapi jangan lupa Ustaz, proses pembentukan di bawahnya melalui namanya musyawarah desa khusus, musyawarah kelurahan khusus. Di situ proses bottom up-nya ada. Berjalan ya Pak ya. Jadi hybrid lah, dari atas harus ada juga. Bottom up-nya juga tetap karena memang prinsip-prinsip demokrasi di koperasi itu harus melalui musyawarah. Jadi waktu proses pembentukan badan hukum koperasi desa kelurahan itu melalui musyawarah desa. Tapi kalau negara harus intervensi top down harus Ustaz. Karena kalau nggak top down terus gimana negara mau intervensi? Ngumpulin iuran pokok, simpanan pokok wajib. Sukarela dari masyarakat desa yang duitnya pas-pasan, punya 50 tahun lagi baru kekumpul tuh, nggak bisa. Baru punya gedung. Memang negara harus intervensi, bentuk intervensinya dengan memberikan akses permodalan 3 miliar per koperasi desa kelurahan Merah Putih dalam bentuk dibangunkan bangunan fisik, disediakan sarana transportasinya, nanti dilengkapi dengan modalnya juga segala macam harus begitu. Jadi Pak. harus ketemu ya bottom up. Kalau itu teori orang neoliberal beranggapan yang namanya orang susah, orang miskin itu nasibnya mereka. Negara itu nggak boleh terlibat, nggak boleh. Cara pandangnya di situ ya. Negara harus terlibat untuk ngatur lagi karena di situ ada prinsip keadilannya. Negara itu harus merepresentasikan keadilan di situ, Pak. Satu lagi Pak Menteri. Jadi tetap bottom up. Ada pilih kasih nggak antara koperasi yang sudah berdiri ini dengan koperasi Merah Putih yang tidak? Kita akan bangun ekosistemnya. Gimana kita akan bangun ekosistemnya. Kita akan dengan BUMDes, dengan warung apa yang ada
Iya. pelaku-pelaku UMKM, kita akan bangun ekosistem Ekosistem bareng. jadi mereka Iya, bisa saling iya, berinteraksi dan bersinergi ya? iya. Terus waktu bangunan fisik, kan banyak dengar ada yang di kuburan, ada yang di Iya, atas iya. gunung gitu. Saya bilang memang ada Heeh, ketidaksempurnaannya heeh. karena ada keterbatasan tanah di Oke. desa-desa kelurahan. Kalau ini kan ini Heeh, milik milik orang desa. heeh. Jadi nanti bangunan fisiknya setelah selesai diverifikasi, validasi, nanti ada berita acara serah terimanya, Kementerian Koperasi akan nyerahkan ini ke desa. Jadi ini Heeh. bukan bangunan itu bukan milik Kementerian Koperasi, bukan milik pemerintah pusat, itu milik desa. Oke. Nah, waktu bangun itu saya kejar Iya, wartawan nih Ustaz, iya, Ustaz, saya berapa sih bangunannya yang tadi disebutin yang ada iya, bentuknya nggak ideal itu? iya, 1, 2, 3, 4. Waktu sampai 7 masih lancar. iya, Begitu mau ke 8 udah mulai berbet-berbet tuh. Nah, iya, saya bilang, "Udah gini, taruhlah 10, taruhlah 20. iya, Yang kita mau bangun ini 30.000 yang insya Allah Agustus ini. iya, Nah, kalau ada 20 yang kayak gitu, itu memang pertama itu sudah diputuskan oleh masyarakat desa, melalui iya. musyawarah dengan kepala desanya segala macam gitu. Memang tanahnya nggak ada, Hmm. tapi insya Allah kalau sekarang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih mendapatkan bisa menyalurkan barang-barang bersubsidi, Iya, menyalurkan barang kebutuhan pokok, menyalurkan bantuan-bantuan pemerintah, BLT, bansos. Mau lokasinya di mana kayak dikejar pasti oh kalau ya, sama ibu-ibu dicari karena murah iya, pasti gitu. Jadi menurut saya yang 20 nanti kita akan selesaikan yang tadi kondisi tanahnya nggak ideal, tapi itu juga sudah diputuskan melalui musyawarah. Jadi ada proses bottom up-nya. Operasionalisasinya juga gini, nanti 2 tahun dikelola oleh PT Agrinas Pangan Nusantara bersama dengan Kementerian Koperasi untuk monitoring, evaluasi, dan pembinaan. Tapi nanti masyarakat desa yang terrepresentasi jadi pengawas, pengurus itu koperasi akan terlibat, masyarakat desanya terlibat. Kepala desa kan jadi pengawas. iya. Kemudian ada nanti manajer-manajer koperasi yang sekarang lagi kita latih, kita didik, nanti kita akan tempatkan jadi manajer. Dari Jadi memang 30.000 koperasi yang sudah ada ini Pak, yang aktif betul-betul ada Agustus, berapa? ini Agustus bangunan fisiknya nih. Ya, Nah kemarin bulan yang lalu bulan Mei itu oleh Pak Prabowo diresmikan 1.000 yang operasional. 1.000 operasional. 1.000 karena kita harus belajar, Oke, oke, harus oke. trial error, Oh, harus jadi tiga apa puluh ribu segala ini macam. fasilitas dulu, fisik udah Ya, berdiri, nah yang yang 1.000 1.000 ini baru ini untuk latihan operasional. operasional. Nah, Termasuk kita lagi latih nah, 30.000 manajer koperasi desa. iya, Tapi model bisnis, feasibility study dan lain sebagainya sudah mulai dijalankan di yang 1.000 itu. yang 1.000 udah mulai ya Iya, dijalankan. bisa jadi tempat Udah berapa belajar lama kita. tuh yang 1.000 ini berjalan? Bulan Mei. Mei, berarti Bulan sudah Mei 1 2 bulan ini. bulan, heeh. Tapi Iya. ada beberapa kemarin saya diundang Bu Khofifah di Jawa Timur, ada yang pendapatannya juga sudah Udah mulai. 6 bulan itu udah bagus lah gitu. Oh. Jadi insya Allah Berarti udah nanti jalan sebelumnya kali kalau dia atau masih baru? udah sebelumnya ada. Karena Udah ada. memang ada bahkan koperasi desa, kelurahan yang belum dibangunin fisik Iya. oleh kita, Ah, itu tetap mereka jalan dan Oke. kita juga bimbing mereka supaya mereka kan semangat. Iya. Jadi mereka kita dampingi, Iya. kita ini. Tapi ada juga yang memang mereka minim pengetahuan jadi asal jalan tapi kita hargai semangatnya. Karena ini memang kegairahan baru di masyarakat, mereka sekarang tiba-tiba punya badan usaha sendiri, Bahagia bisa ya. punya ya memang ini ada peluang mereka Pak, dana memperbaiki yang nasib gitu. dana desa 1 miliar itu dialihkan ke koperasi atau gimana? Enggak, Kalau yang dulu sebelumnya itu dana desa itu dijadikan sebagai jaminan. sebagai jaminan. Nah, oleh Menteri Keuangan dikeluarkan itu melalui Bank Himbara. Bank Himbara langsung kepada PT Agrinas Pangan Nusantara dan juga melibatkan TNI. Kenapa TNI dilibatin Ustadz? Iya. Karena biar efisien dan tepat waktu untuk bangun fisiknya nih. Karena kalau pakai kontraktor ini lebih lama lagi. Gitu. Kalau ini lebih tepat waktu dan kemudian lebih efisien. Kalau dulu kan dana desa ada jebakan politiknya tuh Pak.
Ya, Dulu kan 1 miliar pasti kepala desa nggak bisa bikin laporan. Secara politik dijebak akhirnya mau pilih nggak gitu. Kalau koperasi desa ditanya gitu dia. kalau koperasi desa ini Karena kan perbedaan. milik masyarakat kan berarti susah Koperasi juga ya desa ini milik dipolitisasi. milik masyarakat desa. Ya susah dipolitisasi Mm. ya. Itu Kita gimana? memang mengurangi hegemoni kepala desa. Bukan Ah, apa-apa karena eh, koperasi desa ini kan milik masyarakat, iya bukan iya. milik pemerintah desa. Ya kalau dulu kan Tapi kita wajib menghormati kepala desa iya. dan oleh karena itu kita tempatkan ex officio kepala desa Ah, sebagai pengawas karena iya dia iya. harus, kepala desa harus punya tanggung jawab untuk membesarkan koperasi desa Kelurahan Merah Putihnya dan Iya menjadikan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di daerahnya masing-masing iya. supaya maju gitu. Iya iya iya. Iya. Pak, ini terakhir dari saya sebelum audiens nih. Eh, di masa pemerintahan Pak Prabowo di era kementerian Bapak nih, 5 tahun ke depan gitu, roadmap-nya ke targetnya itu secara ringkas kan yang fisik 30 ribu ya, Insya dari Allah 83 ribu lebih ya ya, desa. ya nanti secara Nanti bertahap bertambah. dari sisi distribusi, supply chains-nya, pengendalian harga, ekonomi masyarakat ada target khusus nggak Pak? Ya kalau sekarang apa namanya jumlah fisiknya yang nanti yang operasional sudah tahun depan lah kita akan bisa menilai atau akhir tahun nanti udah bisa mulai Tahun depan aktivitas. ya bisa Kasa tahun depan udah mulai kelihatan tuh kelihatan tuh ya. perputaran ekonomi. Kalau menurut Bapak Presiden perputaran yang beredar itu sekarang bisa ratusan triliun. Itu Ah, bisa menggerakkan velocity of ekonominya itu iya bisa 2 sampai 3 kali itunya perputaran uangnya. iya iya iya. Karena nanti Di ketika masyarakat ya. desa-desa, kelurahan-kelurahan bergerak, perekonomiannya, dan ada perputaran uang di situ, daya beli mereka makin kuat, itu akan mendorong kelas menengah juga nantinya, Pak. Mendorong ya. Iya Tapi pasti. sekarang kelas menengah agak puasa dikit ya. Ya sebenarnya kelas menengahnya tidak terdukung oleh kelas masyarakat yang Di bawah ya. jumlahnya lebih banyak, yang lebih Di bawah kuat ya. gitu. Jadi ambles nih gitu loh. Iya. Jadi kalau ini Agak harus turun. didukung supaya mereka juga naik. Iya gitu. iya iya iya. Nah, tahun depan saya rasa sudah mulai kelihatan Mulai hasilnya. terasa ya. Sudah mulai kelihatan. Kalau lihat dari karena Pak Presiden kan nggak percaya juga teori trickle down effect yang nggak pernah ngefek-ngefek itu. Itu kan sekarang pilihannya nunggu konglomerasi oligarki netesin uang yang nggak tahu sampai kapan atau kita bangun sendiri Iya. kekuatan itu, kekuatan ekonomi masyarakatnya. Nah, Presiden dengan filosofi ekonominya, beliau ingin ini padahal filosofi yang sebenarnya diinginkan oleh konstitusi kita, Iya. oleh para pendiri bangsa kita ya kayak gini. Koperasi harus maju karena dengan majunya koperasi dia pasti akan ngangkat anggotanya lebih maju. Iya. Kebayang beratnya jadi Menteri Koperasi sekarang dengan semua dinamikanya ya yang sedang terjadi di publik dan oligarki yang terganggu, menengah yang mulai turun ya. Ya, Ya, rakyat yang nggak pandai bermedia sosial mengekspos ini. iya, Nah. makanya minta dukungan ini dari Kalau saya melihat Ustadz. Pak Menteri ini lahir sebagai aktivis, sebagai pribadi beliau aktivis, teman-teman tahu lah di Unpad gitu kan, akuntan pula, ya bisa ngitung lah ya. Jadi kalau menterinya abal-abal nggak bisa ngitung repot juga ini. Dan beliau juga dari ormas Islam, ya lahir dan kita bersahabat dalam setiap perjuangan. Nah sekarang momen bagi kita semua nih untuk bertanya, ya gimana Pak MC Ganteng aturan mainnya? Baik, seperti yang sudah izin Pak Menteri. Seperti yang Pertanyaan sudah Gen Z dulu dong. Gen Z punya pertanyaan nggak buat Ya Pak Menteri? boleh. Aduh, kalau Karena nanti kan, mungkin ada teman-teman Gen Z boleh mewakilkan saya. Kebetulan penjelasannya sudah sangat amat jelas sebagai saya Pak Menteri. Jadi, anak Gen Z itu kenal nggak sih koperasi? nah itu dia mungkin. Oke, mungkin masukan aja kali ya Pak Menteri ya. Saya selaku Gen Z mewakili Gen Z, memang nggak bisa dipungkiri bahwasanya istilah koperasi ini udah nggak relevan bagi kami gitu Pak Menteri. Iya. Gitu ya. Dalam artian kurang terdengar, kurang banyak dapat insight. Ya mungkin salah satu program daripada Menko bisa menggencarkan lagi tentang mulai dari apa itu koperasi dan mengapa koperasi itu penting. Mungkin seperti itu Pak Iya. Menteri. Berarti butuh influencer Gen Z nih. Pada sekarang banyak sekali animator, konten kreator yang mereka karena kesulitan mendapatkan modal
untuk bisa dapat hasil kreasi dan produknya mereka ke rumah-rumah produksi, Ya. mereka akhirnya bikin koperasi. Oh Nah, ya. setelah mereka jadi koperasi, nanti kita bisa bantu. Oh, para animator ini nih, Animator, konten kreator, konten kreator. di sekarang mau bisa maju di Indonesia Berarti kita. jurnalis harus punya koperasi juga ya? Loh, banyak. Ya, Koperasi ini bisa masuk ke swasta, ya, bisa masuk ke BUMN, ya, bisa masuk ke polisi. ya. Adik kita punya Induk Koperasi Polisi, Nah, Induk Koperasi ABRI, Induk ya, Koperasi Inkopal Angkatan ya, Laut. ya, ya, ya. Koperasi yang bisa nyebar di mana-mana. Bisa masuk. Koperasi pondok pesantren. Ya. Koperasi ini kita lagi mau genjot, mau mengembangkan namanya koperasi masjid, Ustaz. Oh, mantap. Ya. Untuk supaya di masjid itu Ini ada koperasinya. koperasinya, karena selama ini kami menganggap kurang Ya. kegiatan usaha di masjid-masjid. Nah, kemarin Ya. sudah bicara dengan Menteri Agama, dengan Dewan Masjid Indonesia, Basnas dengan Pak Rosan, sudah setuju kita kembangkan nanti. Nah, jadi koperasi ini bisa kemana-mana. Gen Z apalagi nih Konten kira-kira? kreator Nah, ini udah main, kita undang ke kantor Kementerian Koperasi. Siap. Berarti abis ini saya telepon teman-teman saya, kita Iya dong, iya. baik. Mungkin hadirin sekalian, kita lanjutkan ya Pak Menteri, izin ya ke rangkaian berikutnya, diskusi ya, diskusi bagi para jurnalis. Silakan. Bisa Ya. dimulai dari Mas Furqan. ya. Pak Furkon ya? Siapa? Silakan Pak Furkon. Nah, Furkon. Ya. Sambil nunggu Pak Furkon, kalau kita tadi mendengar Pak Menteri bicara tentang sejarah ya, bagaimana Islam. Kata kunci koperasi di dalam Quran sebetulnya jelas, kata-kata at-ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini yang selalu menjadi tekanan para ulama, guru-guru saya, saya kalau ngajarin koperasi, judulnya adalah ta'awun, kerjasama. 'Alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan dalam takwa. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Pak Menteri ini, sejumlah pengamat menilai pembentukan Koperasi Merah Putih ini sangat cepat sehingga dikhawatirkan lebih mengejar target jumlah daripada kualitas. Apa bukti konkret bahwa koperasi yang sudah dibentuk itu benar-benar siap beroperasi dan bukan hanya memenuhi target administrasi saja? Karena kan kita lihat, apalagi di medsos itu kan cuma bangunannya aja banyak, cuma isinya kosong. Kalaupun ada bangunannya, tidak ada isinya juga banyak barang-barangnya gitu. Yang kedua, satu aja ya. Satu dulu. Ya, baik. Makasih Ya. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau wartawan biasanya harus tanya Pak. Iya, Ya. pendekatan untuk bangunan fisik, pembentukan badan usahanya memang pendekatannya kuantitatif. Kuantitatif. Tapi ketika kita masuk sekarang ke tahap operasional, itu pendekatannya harus kualitatif. Ya. Karena harus matang bisnis modelnya, Ya. harus matang quality study-nya, harus perlu ya namanya bisnis dimanapun dia perlu waktu, perlu Ya. dibimbing apa segala macam gitu. Jadi Ya. pendekatannya di operasional ini memang kualitatif. Oleh karena itu memang Presiden minta di akhir tahun ini paling maksimal bangunan fisiknya 40.000. Nanti tahun depan kita akan bangun lagi secara bertahap dan sebagainya. Tapi yang penting sekarang dengan bangunan fisik yang sudah selesai itu dan operasionalisasi yang nanti pendekatannya kualitatif itu, kita akan maksimalkan supaya manfaatnya itu bisa terasa di masyarakat. Jadi pengamat-pengamat yang pesimis itu mereka ini kayak nggak mungkin. Tapi menurut kami setelah kami lakukan, awalnya kami juga tugas ini Berat ya. sekian puluh ribu, tapi alhamdulillah intinya kita bisa sekarang. Ya. Dan ini bahkan oleh pemerintah kemarin pada rapat kabinet, Presiden menetapkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini menjadi infrastrukturnya negara. Wow. Untuk tadi nyalurkan barang subsidi, nyalurkan bantuan-bantuan dari pemerintah pusat, penyaluran 9 bahan pokok dan lain sebagainya supaya ada keadilan. Yang Ya. pesimis itu mereka yang nggak percaya bahwa koperasi karena setelah 30 tahun Ya. Susah dilupain, ya untuk bangkit ya. jadi ada suasana pesimisme melihat itu. Padahal Oh. koperasi saya bilang kita bisa kok melakukan retail. Kalau Pak Furkon ke Pasuruan,
itu ada yang namanya Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri, itu bikin retail namanya Basmalah Mart. Iya, Bisa kok bersaing, kalah retail modern yang lain. betul. Ya, jadi bukti ada warung Madura juga bisa. Itu bisa kok bersaing sama Iya, iya, retail modern itu, iya. bisa punya pendapatan yang besar juga. Nah, Nah, orang yang pesimis-pesimis ini iya, memang harus diajarin bahwa dia harus jernih melihat bahwa potensi kemampuan masyarakat kita tuh luar biasa sebenarnya. iya, Jika mereka diberi kesempatan, diberi akses permodalan dan kesempatan gitu. Dan saya yakin dengan keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini yang didukung penuh oleh pemerintah, itu akan bisa menjadi ekosistem baru di perekonomian kita. Dan iya. ini bisa jadi game changer, bisa game changernya. Udah nggak waktunya lagi oligarki kaya sendirian, kalau perlu kaya semuanya gitu. Ya, menarik. Jadi, ya, dari media mana tadi? Dari E-News ya? Silakan E-News. Wah ini, Gimana? Siapa dulu? udah Ya udah, yang tunjuk tangan dulu ya. Ya, nggak usah. silakan lo diatur lo. Nah, silakan Mbak. Assalamualaikum. Mana? Waalaikumsalam. Saya jamaah Oh, ya. UBN. Ya. Mbak siapa? Oh, Sebetulnya saya Yani. Mbak X, Anyus. Saya Yani. Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. News di belakang tuh ada tuh. Ya. Sebetulnya, Nancy ya? pertanyaan ini sudah saya ketik karena harus dikirimkan ke Mas Iya. Selo, tapi akhirnya saya bacakan. Iya. Koperasi punya sejarah panjang di Indonesia tapi sampai sekarang belum ada bukti keberhasilannya. Iya. Karena faktor yang klasik, SDM dan pengelolaan yang tidak profesional. Iya. Dan tidak ada goodwill pemerintah untuk memajukan koperasi. Nah, Di era digital sekarang, dengan adanya Kopdes bentukan pemerintah, kritik keras datang dari netizen. Apalagi ada korban pelatihan manajer Kopdes. iya. Apa yang dilakukan Kemenkop untuk meyakinkan rakyat bahwa Kopdes bisa berjalan baik dengan dukungan dana APBN yang puluhan triliun rupiah nilainya. Iya. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya coba hitung-hitung ya. Kalau 40.000 koperasi dengan 3 miliar berarti udah 120 triliun ya. Iya. Ya, ini berarti serius ini. Dari 83.000 desa seluruh Indonesia lebih ya. Berarti sudah 50%, ya 49% ingin dijangkau secara kuantitatif. Jadi will-nya sih sudah ada, nah tinggal memulainya ini yang Iya. memang perjuangan 1 tahun pertama ya Pak Menteri ya. Ya makanya sebenarnya harus ada keinginan untuk rebranding lagi koperasi dalam. Rebranding. Ya. Ya, ya. Tapi kalau Mbak Yani tadi sampaikan koperasi nggak ada buktinya, justru saya mau yang tadi di awal saya nyampaikan banyak banget bukti yang memperlihatkan bahwa koperasi itu sukses, punya bank, tapi Bank Bukopin dibiarkan oleh pemerintah. Ya, Nggak tahu yang mana, 98 ya. nggak tahu yang mana. 98 lah ya di IMF. Saham induk-induk koperasi dibiarkan terdelusi. Iya. Sehingga akhirnya sekarang Bukopin yang dulunya dimiliki oleh koperasi, sekarang pemegang saham mayoritasnya Kokmin Korea. Ya, betul. Gabungan Koperasi Batik Indonesia punya 3 pabrik tekstil, Ya. beberapa pabrik garment. Dibiarkan harus berhadapan dengan masuknya kain impor, Ya, pakaian impor, Iya. pakaian bekas impor. ya. Mana? Koperasi peternak sapi perah. Dulu semua hebat-hebat. Sekarang dia harus bersaing koperasi peternak sapi perah ini untuk supaya hasil sapi perahnya, susunya itu bisa diterima di industri pengolahan susu. Dia harus berhadapan dengan masuknya susu bubuk skim dari impor yang dibiarkan masuk dengan bebas. Kan harus ada peran negara untuk ngatur. Makanya dari awal negara harus ngatur supaya jangan praktek itu di dalam pasar dan ekonomi itu dibiarkan diserahkan ke mekanisme pasar. Nggak bisa, kita nggak percaya lagi mekanisme pasar akan bisa melindungi ekonomi rakyat kalau kemudian negara nggak hadir. Negara sekarang oleh Pak Prabowo
hadir untuk ngatur yang kayak gini-ginian Bu Yani, justru Iya, untuk membuktikan bahwa sebenarnya koperasi bisa. Koperasi itu kekuatan dari orang-orang yang perlu dibantu memang. Tapi iya, ketika dia jadi satu, bergabung di koperasi, dia akan jadi kekuatan besar. Di iya. negara lain itu koperasi, klub sepak bola Barcelona, Bayern Munchen itu koperasi. Operasi semua ya. Di Jepang itu semua nelayan yang punya kapal-kapal itu koperasi. Di Eropa yang punya bank itu Rabobank apa segala macam koperasi. Dan kita pernah membuktikan koperasi di Indonesia itu sukses. Iya, Justru karena tadi IMF, saya ulangi lagi, International Monetary Fund, tangannya Michael begini. Kamdesu yang sedekap gitu, kemudian memaksa dengan gayanya itu memaksa pemerintah kita untuk tanda tangan butir-butir letter of intent atau butir-butir kesepakatan yang memaksa praktek sistem ekonomi kita diserahkan ke mekanisme pasar. Pasar. Negara ditarik peran. Nah Iya. itu. Nah sekarang Pak Prabowo tahu masalah. Presiden kita ini, alhamdulillah kita punya presiden yang ngerti masalah. Beliau ngambil keputusan dan punya keberanian. Ada orang ngerti masalah nggak punya keberanian, ada orang yang punya keberanian nggak ngerti masalah. Nah beliau presiden punya pengetahuan, punya keberanian. Beliau resep IMF taruh di laci lagi. Sekarang kita akan dorong koperasi untuk bisa berdampingan bersama-sama dengan badan usaha swasta dan BUMN memberikan andil yang terbaik untuk perekonomian nasional. Jadi Itu lebih menurut saya. dari 30 tahun ya koperasi di bonsai lah ya, kalaupun tidak dimatikan. Jadi sekarang ketika mulai bangkit, nah kebayang tuh Pak Menteri itu skeptis ya, apalagi ada tuduhan ini tuduhan itu, dan apalagi yang bisnisnya lagi kepangkas nih, ya dengan hadirnya koperasi, ya judulnya selamat ini. Ya, 1 tahun ke depan, semoga rakyat terutama ya diuntungkan dalam semua kebijakan ini. tapi penting juga untuk merespon netizen Iya, karena buat saya itu masukan bukan ya. dan bagi kami di Kementerian Koperasi karena ini adalah program baru dari Bapak Presiden, memang belum waktunya ini glorifikasi. Saya tadi Belum. nyampaikan mungkin 6 bulan yang akan datang atau 1 tahun Ya belum itu kelihatan lah ya. baru kita akan Baru lihat nanem ini sekarang ya. operasionalisasinya berjalan baik, manfaatnya terasa, baru itu kita bisa Ya. glorifikasi. Ya, Kalau belum sekarang kelihatan. dengan segala kerendahan hati, Ya. kami justru malah minta di doa dan dukungan Bapak Ibu semua, Ya. implementasinya berjalan baik di lapangan. Gitu, Ya. Ustaz. Baik, yang selanjutnya tadi dari Baik, Mas Adi. menurut list yang sudah dikumpulkan, selanjutnya ada Bapak Kholis Bakri ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Menteri sudah bisa hadir ya dan berjumpa dengan kami. Tadi lebih banyak membahas tentang koperasi dengan berbasis tempat Pak ya. Desa, kemudian juga ada komunitas masjid. Kok saya tertarik dengan namanya komunitas yang berbasis profesi Pak. Misalkan komunitas wartawan ya. Jadi ada koperasi wartawan nih. Karena beberapa anggota di Sajid ini kalau kita mau terus terang Pak, tidak hanya anggotanya dari media yang mainstream. Yang tentu kalau media mainstream itu sudah ada gajinya cukup gitu ya. Kalau dengan dari media-media yang kecil, mungkin bahkan untuk gaji pun susah gitu Pak ya. Untuk penghasilan pun susah. Jadi kalau Sajid katakanlah ini langsung promote gitu ya. Bisa dapat koperasi profesi gitu ya. Koperasi berbasis profesi tadi atau koperasi wartawan. Kira-kira apakah memungkinkan dapat permodalan, pelatihan teknisnya, dan mungkin kan tidak semua kita ini punya rumah, punya kendaraan, bahkan mungkin untuk peralatan liputan pun ketika rusak kesulitan gitu Pak ya. Iya. Nah Iya, terus. ini karena penting sekali nih Pak, mungkin juga aspirasi dari kami wartawan Kayaknya masuk nih untuk barang mendapatkan ini. akses, mendapat permodalan, kemudian pelatihan keahlian dalam mengelola komunitas atau koperasi yang berbasis wartawan gitu ya Pak. Iya. Jadi ya mungkin koperasi wartawan nanti alhamdulillah kalau
pertama kali dimiliki oleh Sajid bisa jadi diikuti oleh komunitas Iya. profesi yang Nanti lain. saya ceritain deh. Mungkin Pak Menteri belum terlalu tahu ya kondisi wartawan-wartawan non TV mainstream ya. Ya. Perlu diceritain dikit. Tapi ya itulah tadi salah satu situasinya, Pak. Sama seperti yang tadi saya sampaikan tadi, konten kreator itu kan komunitas profesi. Iya, profesi ya. Animator itu komunitas profesi. Mereka mengalami kendala, kurang modal, kurang pendampingan, nggak bisa ngakses langsung ke pemberi pekerjaan dalam Ya. ini rumah-rumah produksi. Nah, dengan mereka bikin koperasi, mereka bisa diintervensi Iya. oleh permodalan, oleh manajemen dan lain sebagainya. Iya. Kalau udah jadi koperasi, itulah secara filosofi itu, koperasi itu merupakan kumpulan orang. Perbedaannya dengan perseroan terbatas, PT itu perkumpulan modal. Iya. Karena perkumpulan orang, koperasi itu haknya sama. Anggota punya hak yang sama. Kalau PT yang berkuasa yang punya modal, pemegang sahamnya. Kalau koperasi enggak. Itulah sebenarnya orang-orang yang lemah, orang-orang yang butuh bantuan, orang-orang yang merasa perlu menyatukan kekuatan itu bisa membentuk koperasi. Itu perbedaan filosofinya. Jadi kalau misalkan ada retail modern di desa, perputaran orang desa itu ditarik ke pemegang saham yang ada, pemegang sahamnya bisa di Jakarta. Tapi kalau retail modern yang ngelola koperasi desa, keuntungannya balik ke anggota yang notabene masyarakat desa itu. Makanya ada perbedaan pendapat ketika itu tentang keberadaan retail modern yang sempat viral itu. Memang beda filosofinya. Iya. Baik. Terima kasih. Jadi bisa insya Allah ya. Bisa, sangat bisa. Bisa. Dan kita kalau perlu Iya. langsung kita Proof ya. bikin koperasi Sajid. Iya. Ini ada juga contoh ya, komunitas profesi namanya pekerja migran. Pekerja migran. Iya, iya, iya. Mereka datang dari desa, daerah-daerah yang jadi sentra buruh migran. Iya. Datang, belum mereka dapat kontrak di negara penempatan, mereka butuh ada biaya pelatihan, Iya. biaya hidup selama pelatihan, Iya. biaya pengurusan dokumen. Itu kurang lebih 20 jutaan, 25 juta. Apa mampu orang yang dari NTT, dari NTB untuk biaya 25 juta? Kadang-kadang mereka jual rumah, jual tanah, pinjam tetangga, dan lain sebagainya. Nah, baru setelah dapat kontrak dari negara penempatan, baru mereka selama ini oleh perusahaan-perusahaan jasa itu dipotong. Tapi kalau si pekerja migran membentuk koperasi, Ustadz, Iya. dari mulai ngurus dokumen, pelatihan, biaya hidup selama pelatihan, kalau mereka udah bentuk koperasi, kita bisa bantu. Iya, iya, iya. Iya. Iya, iya. Dan itu sangat membantu memecahkan masalah kehidupan pekerja migran. Termasuk juga setelah mereka pulang dari bekerja dari luar negeri atau dari luar negeri, mereka bisa lagi memanfaatkan koperasi pekerja migran itu untuk memutarkan uang. Iya. Sekarang ini juga pekerja migran yang pulang dari negara penempatan itu uangnya habis lagi, terus susah lagi itu. Iya, Karena iya. mereka, nah sekarang kita dengan Kementerian Pekerja Migran sudah mendorong berdirinya koperasi-koperasi profesi pekerja migran kayak gitu. Jadi itu contoh bahwa koperasi itu sebenarnya banyak bisa bantu apapun profesinya, termasuk Kalau namanya wartawan media. kira-kira udah ada belum, Pak? Jurnalis Seharusnya udah ada di TV-TV ada kok Udah ada koperasi. mestinya ya. Iya, tinggal di Sajid Koperasi. yang belum nih, Ustadz. Koperasi tapi pegawai kali ya. Eh. Koperasi pegawai. Iya kan bisa. Secara jurnalis mungkin lebih spesifik nih. Iya, Jadi kita lebih mungkin teman-teman yang lebih ngerti kali. Iya. Jadi tapi idenya kalau ada koperasi profesi jurnalis, kita siap dukung. Itu udah menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi kan. Iya, Kita iya. bisa bantu, kita punya lembaga pengelola dana bergulir, bisa bantu dampingi, kemudian bahkan kita bisa bantu membiayai koperasi-koperasi.
Baik, terima kasih. Di sini sebetulnya ada Mas Aiman yang lebih kompeten gantiin saya di sini sebetulnya. Tapi saya masih dijorokin berada di sini sama teman-teman nih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Selanjutnya menurut list dipersilakan Ibu Yuli ya. Ibu Yuli di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Waalaikumsalam Yuli warahmatullahi wabarakatuh. dari Silakan Bu Yuli. Koperasi Syariah Pusat Peradaban Islam atau Oh. KOSPI. Saya mempunyai pertanyaan, apakah kementerian memiliki program pendampingan bagi koperasi Yang keras, syariah? yang keras. Oh. Apakah kementerian memiliki program pendampingan bagi koperasi syariah yang fokus pada pemberdayaan ekonomi umat seperti KOSPI kita ini? Ada. Dan langkah apa yang harus tempuh KOSPI agar menjadi koperasi syariah nasional dan menjadikan mitra strategis dalam pengembangan ekonomi kerakyatan? Ya, Terima kasih. makasih Bu Yuli. Wassalamualaikum. Kementerian Koperasi itu tadi saya sampaikan ada lembaga pengelola dana bergulir. Itu kayak bank. Nah, itu sekarang antara yang konvensional dengan yang syariah sudah porsinya udah 50%. Jadi kita bisa untuk bantu pembiayaan bagi koperasi syariah. Dan kemudian langkah apa nanti silakan nanti saya tinggalin ini untuk bisa komunikasi dengan lembaga pengelola dana bergulir untuk mendampingi koperasi syariah peradaban muslim itu. Koperasi syariah pusat peradaban Islam. Bisa langsung nanti bergerak lah setelah. pokoknya ya, tinggal melangkah aja udah jelas. Ya. Dan itu memang ada itunya. Antara konvensional dengan syariahnya kita porsinya udah hampir 50%. Perkembangan kegiatan pembiayaan syariah juga banyak Pak Ustadz. Iya. Berkembang pesat. Oke, pokoknya semangat ibu-ibu ya bikin koperasi ya. Langsung realisasi. Bungkus. Ada lagi? Kebetulan menurut list masih ada 3 pertanyaan lagi nih. Ya, boleh. Oke. Singkat aja. Selanjutnya Bapak Risman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada narasumber kami, Bapak Menteri Koperasi Dr. Ferry Juliantono dan Bapak Kiai Haji Ustadz Bahtiar Nasir yang telah memberi waktu kepada saya. Langsung saja, nama saya Risman Sarjana Hukum, saya LKBH Universitas Islam Asafiyah Pondok Gede Jatiwaringin. Ya. Di sini yang ingin saya tanyakan, bagaimana pembiayaan koperasi syariah agar bisa berjalan maksimal dan optimal seperti koperasi Desa Merah Putih yang berada di setiap kelurahan, desa kelurahan di seluruh kabupaten kota, agar tidak ada terjadi kesenjangan baik dari mungkin dari digitalnya, regulasi yang kadang kementerian itu waktunya sangat tidak menentu, Pak Menteri. Jadi apanya itu yang nggak menentu? kami meminta jawaban kepada kementerian bagaimana regulasi baik dari Simkopdesnya. Nah, itu kadang sampai 3 minggu, 1 bulan, Nanya 2 bulan. Simkopdes untuk apa Pak? Ya, Kan itu terkait untuk pendaftaran, Pak Menteri. Daftaran Siap. untuk koperasi Desa Merah Putih Mitra Syariah Amanah Sejahtera. kan kalau Simkopdes itu sistem informasi manajemen koperasi desa. Siap. Khusus untuk koperasi desa. Iya. Jadi kalau koperasinya Pak Risman koperasi Syariah. Syariah, Iya. mungkin bukan di Simkopdes, Pak. Baik. Oh. Nah, karena peresmian kami itu kebetulan koperasi kami di Sekolah Islam Al-Jannah Cibubur. Kan sekolah Islam. Betul. Kalau ini koperasi Betul. desa Desa. Kelurahan Merah Putih. Iya. Beda Pak Risman. Siap. Mungkin nanti Bapak harus nanyanya sama ke LPDB tadi. Baik. Nanti silakan ke kami, nanti kita arahkan ke lembaga pengelola dana bergulir. Baik. Saya juga Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah Pak Risman. Siap, Pak Sekarang Menteri. kita akan galakan lagi pembiayaan syariah. Siap. Sekarang waktunya
kita akan jadi pengusaha-pengusaha muslim. Ya, terima kasih. Umat Islam jangan cuma jadi nasabah yang minjem, yang jadi debiturnya bukan. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Bapak Ismail Lutan. Pak Ismail, silakan Pak Ismail. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pak Baktiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Lutan, anggota Sajid, media saya Parahyangan Pos. Menarik sekali Pak Menteri, paparan Pak Menteri dari awal sampai akhir saat ini, terutama bagi saya yang menarik adalah soal begitu banyak serangan dari pihak yang tidak setuju tentang hadirnya Koperasi Merah Putih ini. Kalau saya melihat, tentu pihak yang paling tidak setuju adalah retail-retail yang sekarang ada, yang jumlahnya sebanyak seperti, maaf ya saya sebutkan, Alfa dan lain-lain sebagainya, dan keberadaan mereka sudah sangat besar ya, sangat banyak jumlahnya sampai ke desa. Nah ini nanti di desa-desa mereka tentu akan berhadapkan face to face dengan Koperasi Merah Putih misalnya, atau dengan koperasi yang lain. Nah di dalam hal ini apakah tidak mungkin ada semacam regulasi mengatur kehadiran mereka di desa terutama, sehingga keberadaan Koperasi Merah Putih ini bisa lebih eksis gitu, dan masyarakat lebih condong berbelanja, berkomunikasi di Koperasi Merah Putih. Seperti misalnya kalau contoh klasiknya di Sumatera Barat misalnya, itu tidak ada Alfa dan Indomaret dan sebagainya. Apakah hal seperti ini juga bisa diatur nantinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir satu lagi deh, supaya bisa digabungkan aja. Pertanyaan terakhir. Terakhir dari Bapak Edi. Bapak Edi. Ini Assalamualaikum warahmatullahi media wabarakatuh. tertua nih. Calon Ketua Koperasi Sajid. Iya. Dari Panji Saya Mas. dari Panji Mas, Pak Menteri. Dua pertanyaan. Pertama, Apa namanya? kesiapan SDM pengelola koperasi, karena kalau di medsos yang viral malah semi militernya yang ditonjolkan gitu, padahal kan banyak banget fungsi koperasi, ada pembiayaan, ada fungsi distribusi. Nah itu siap nggak gitu SDM ke depan, karena selain fungsi tempat juga harus orang-orang yang ngurusin, Pak Menteri. Yang kedua, Kayaknya Anda cocok nih. yang kedua, kalau ada masalah di tengah jalan gitu, apakah negara membackup gitu divisi APBN atau sisa hasil usaha SAUT secara asas koperasi? Terima kasih Pak Menteri. Ini bagian B2B-nya Sajid ini Pak. Ya, pertama saya jawab yang Pak Ismail tadi. Iya. Sebenarnya keberadaan retail modern itu udah ngelanggar. Oh. Ada peraturan yang mewajibkan retail modern itu tidak boleh didirikan kurang dari 500 meter dari pasar tradisional. Tapi peraturan itu dilanggar semua. Nah, sekarang banyak pemerintah daerah yang ingin moratorium. Iya. Karena keberadaan retail modern itu sudah terlalu terstruktur dan masif. Saya 2 minggu yang lalu dapat surat dari Gubernur Bali yang mereka minta kehadiran retail modern itu sudah sangat mengganggu potensi UMKM lokal apa segala macam. Nah, di Sumatera Barat memang pemerintah provinsinya melarang ada. Tapi menurut saya ini mereka memang harus ditertibkan. Saya dalam diskusi dengan teman-teman pemilik retail modern, saya bilang yang sudah ada, menurut saya kita harus berterima kasih karena mereka menyediakan lapangan pekerjaan. Tapi jangan ekspansi lagi ke desa. Kalau koperasi desanya juga, kalau mau kompetisi ya boleh, nggak apa-apa. Kita juga nggak khawatir kok untuk bisa berkompetisi. Seperti yang tadi saya contohkan di Pasuruan, ada Basmalah Mart yang bisa memenangkan persaingan itu juga kok. Iya. Buktinya retail modern yang lain yang tadi namanya disebut Pak Lutan tadi kan kalah juga kok. Jadi sebenarnya ini soal keadilan yang memungkinkan rakyat bisa berkompetisi, tapi arenanya diatur fair.
Jangan arenanya nggak diatur fair. Kelas berat lawan kelas Ya, bulu kan nggak mungkin. Ini arenanya harus diatur. ya. Kalau itu tugasnya negara, tugas pemerintah untuk ngatur Harus arenanya hadir itu ya. diatur. Kelas berat sama kelas berat. Jangan nggak diatur. Nah, itu kira-kira Pak. Baik. Terus kemudian yang Pak Edi, calon ketua koperasi Sajid. Kesiapan SDM memang rata-rata tingkat pendidikan khususnya di desa-desa dan kelurahan di daerah yang bukan di kota besar itu rata-rata pendidikan memang itu menentukan tingkat kesiapan SDM untuk mengelola koperasi. Makanya kemarin kita memutuskan akhirnya untuk manajer itu kita rekrut per daerah, tapi dengan tingkat persyaratan yang dia harus sarjana dan lain sebagainya. Nah, kalau pegawainya boleh tidak harus sarjana, tapi harus dari desa dan kelurahan tersebut. Nah, manajer ini kita latih kemarin memang porsi latihan ininya kedisiplinan bela negaranya formatnya sudah kita evaluasi, sekarang sudah dilatih oleh Kementerian Koperasi modul pembelajaran tentang manajemen koperasi, keuangan, bahkan kita juga bekali mereka dengan pengetahuan soft skill itu dia harus bisa komunikasi, bisa interaksi sosial sama pengawas, pengurus, bisa komunikasi interaksi sosial dengan kepala desa, dengan masyarakat desa di situ. Supaya mereka juga bisa diterima dan mereka juga bisa bisa bagus gitu dengan hubungannya dengan pengurus, pengawas, dengan masyarakat desa, bahkan dengan desa. Terima kasih Pak Menteri. Plus dong buat Pak Menteri yang hari ini hadir. Koperasi bukanlah sisa-sisa ekonomi kerakyatan yang pernah kita lihat. Koperasi adalah sokoguru ekonomi bangsa yang sesuai dengan kearifan kita. Bahkan para ulama mewariskan ini, bukan cuma negara. Tapi pada akhirnya keberhasilan koperasi ke depan tidak ditentukan seberapa banyak subsidi yang diterima oleh rakyat. Tetapi seberapa kuat ekosistem koperasi ini berjalan, baik di tingkat regulasi, kemandirian terutama dari masyarakat, dan kekompakan masyarakat itu sendiri dalam menjalankan amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 33 ini. Nah, sekarang di tangan kita, apakah Indonesia akan kembali kuat secara ekonomi dan berdaulat? Tantangannya bukan cuma pada rakyat, bagaimana pemimpinnya? Apakah cukup memiliki integritas dalam rangka memajukan ekonomi bangsa kita yang ruhnya ada pada pasal 33 itu. Semoga kita sebagai anak bangsa pada hari ini terus melangkah dan mudah-mudahan koperasi yang akan menumbangkan oligarki yang tidak berkolaborasi dengan koperasi. Allahu Akbar. Jadi harus bersama. Ustadz, saya nambahin. Ya. Undang-undang yang ngatur tentang perkoperasian itu namanya undang-undang yang sekarang dipakai sebagai referensi payung hukumnya itu Undang-Undang Nomor 25 tahun 92. Ya. Itu udah jadul banget dari Jadul. undang-undangnya aja. Ini baru jadul. insya Allah tahun ini akan keluar lahir Undang-Undang Perkoperasian yang baru. Ya. Yang lebih bisa relevan mengakomodir perubahan-perubahan. Perubahan. Terus masih ada regulasi-regulasi aturan-aturan yang membatasi koperasi. Koperasi nggak boleh bikin bank, koperasi nggak boleh bikin rumah sakit, koperasi nggak boleh ini itu. Nah, kita akan bongkar tuh. Sekarang koperasi boleh kemana-mana. Dan launchingnya harus menghadirkan sebanyak mungkin anak Gen Z ya Pak? Ya, itu makanya kita juga kemarin minggu lalu bikin gerak jalan yang datang banyak banget anak-anak muda dan mereka stand-stand itunya udah anak muda semua. Ya. Terima kasih sama-sama atas semua yang hadir. Sekali lagi Pak Menteri, mudah-mudahan dimampukan menjalankan amanah ini. Amin ya. Close buat Pak Menteri, terima kasih.